Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Apa kabarnya anak-anak Bapak hari ini? Semoga anak-anak Bapak tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran pada hari ini. Baiklah, hari ini kita kembali lagi belajar matematika. Nah, di mana pelajaran yang sebelumnya anak-anak Bapak sudah belajar tentang penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengurangan bilangan asli dengan pecahan biasa. Nah, KD pembelajaran yaitu masih KD 31 tentang pecahan, dan tujuan dari pembelajaran pada hari ini Bapak harap anak-anak Bapak bisa mengerjakan soal-soal pengurangan bilangan asli dengan pecahan biasa. Nah, mari anak-anak Bapak lihat video berikut ini. Ya, pengurangan bilangan asli dengan pecahan biasa. Contoh Bapak contohkan dalam bentuk soal cerita. Ibu mengisi 1 botol air minum dengan penuh. Lalu ibu meminumnya hingga tersisa 1/4 bagian. Berapa bagian air minum yang telah diminum ibu? Nah, yang ditanyakan adalah air minum yang sudah diminum oleh ibu, namun di dalam botol masih ada 1/4 bagian. Maka kita rubah bentuk soalnya, yaitu ini tadi 1 botol ya, 1 botol yang 1/4 ini sisa dari minum ibu, dan titik-titik ini adalah menanyakan berapa bagian air minum yang telah diminum ibu. Maka dari soal 1 botol ini kita kurangi dengan sisa air minum yang telah diminum ibu. 1 dikurang 1/4 sama dengan titik-titik. Nah, anak-anak Bapak boleh lihat caranya. Oke, caranya diubah dulu menjadi pecahan biasa. Angka 1, yang 1 botol tadi, senilai dengan 4/4. Mengapa 4/4? Karena penyebut yang dikurangi adalah 4. Nah, ini contohnya tadi 1 botol yang diminum oleh ibu, kemudian 1/4 ini adalah sisa bagian dari minum ibu. Yang ditanya tadi /adalah berapa banyak air yang telah dihabiskan oleh ibu. Nah, 1 kita ubah soalnya menjadi pecahan biasa dulu. 4/4. Mengapa 4/4? Karena dia akan dikurangi dengan penyebutnya 4. Kalau seandainya di sini 5, berarti ini 5/5. Begitu juga kalau ini 6, berarti ini 6/6. Berlaku untuk selanjutnya. Karena di sini penyebutnya 4, maka 4/4 dikurang, pindahkan soalnya 1/4. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal dikurangi saja. Sama dengan 3/4. Karena sudah bilangan prima, berarti jawabannya sudah paling sederhana. Kita lihat lagi ke contoh berikutnya. Nah, karena ini soal cerita, jadi kita harus buat tanda jadinya di bawah. Jadi air yang telah diminum ibu adalah 3/4 bagian. Karena kan kita mencari air yang diminum oleh ibu. Selanjutnya ada contoh 2, yaitu contoh soal yang kedua, 5 dikurang 3/8 sama dengan titik-titik. Nah, di sini ada 2 cara untuk mengerjakannya, yang mana anak-anak Bapak lebih mudah memahaminya silahkan digunakan. Nah, cara 1, angka 5 ini akan kita rubah menjadi 5/1 atau pecahan biasa. 5/1, namun kita kalikan 8. Kenapa 8? Karena penyebutnya yang akan dikurangi itu adalah 8. Jadi di sini 5 kali 8. Kita rubah dulu soalnya. Kemudian 1 dikali 8 karena penyebutnya 8, baru dikurang 3/8 sama dengan, kita jumlahkan dulu. 5 kali 8 40. 1 kali 8 8. Jadi perubahan bentuk soalnya itu
Jadi 40/8 dikurang soal yang ini tadi 3/8 sama dengan 40 dikurang 3 sama dengan 37/8. Karena pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebut, maka anak-anak Bapak harus menyederhanakannya ke pecahan campuran atau pecahan yang tidak bisa dibagi lagi ya, sudah disederhanakan. Dapatlah hasil 45/8. Lalu cara yang kedua, perhatikan soalnya lagi, 5 kurang 3/8. 5 kurang 3/8. Anak-anak Bapak bisa mengubahnya ya. Yang 5 ini kan artinya kan 4 tambah 1. Di catatan sudah ada ya. 4 tambah 1 itu hasilnya 5. Jadi 1 ini kita jadikan 8/8. Kenapa Pak 8/8? Karena dia akan dikurangi dengan penyebut yaitu 8. Nah, ini penyebutnya 8 karena 3/8 penyebutnya 8. Jadi 8/8. Kalau seandainya penyebutnya 10 berarti 4 10/10. Begitu seterusnya. Jadi begitu kita rubah 4 tambah 8/8 dikurang 3/8 sama dengan pecahannya dulu kita kurangi 8 kurang 3 5/8. 4-nya kita pindahkan, hasilnya 45/8. Selanjutnya yaitu pengurangan bilangan asli dengan pecahan campuran. Ayo kita lihat dulu yang mana bilangan aslinya. Nah, di sini yang bilangan asli itu kan 4. Sementara yang dikurangi adalah 1 3/7 sama dengan titik-titik. Nah, cara pertama anak-anak bisa merubahnya 4 bilangan asli ini 4/1 karena 4 itu atau bilangan satuan itu artinya 4/1 atau 5/1 terserah ya angka berapa. Dikurang, dirubah dulu ke pecahan biasa. Yang 1 3/7 ini kita rubah ke pecahan biasa dengan cara dikalikan lalu ditambah. 7 dikali 1 7 tambah 3 10 per 7 sama dengan 4 kali 7 per 1 kali 7. Kenapa 4/1-nya ini dikali 7? Karena dia akan dikurangi dengan penyebut yang berangka 7. Maka kita rubah lagi soalnya. 4 kali 7 per 1 kali 7 dikurang 10 per 7 sama dengan, kita jumlahkan dulu, 4 kali 7 28, 1 kali 7 7. Jadi hasilnya 28 per 7 dikurangi 10 per 7. Karena penyebutnya sudah sama, langsung dikurangi. 28 dikurang 10 sama dengan 18/7. Karena pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebut, maka anak-anak Bapak sederhanakan dulu menjadi pecahan campuran, yaitu pembagian bersisa. Dapatlah hasil 24/7. Selanjutnya, nah, anak-anak Bapak bisa juga menggunakan cara kedua. Cara kedua hampir sama dengan cara yang tadi ya. Ini adalah bilangan asli, ini adalah bilangan pecahan campuran. 4 dikurang 1 3/7. Dengan bagaimana caranya? Karena 3 tambah 7/7 ini artinya 3 tambah 1. 3 tambah 1 hasilnya 4. Jadi dipisahkan 3 tambah 7/7. Kenapa 7/7 Pak? Karena dia akan dikurangi dengan angka yang berpenyebut 7. Maka jadinya 3 7/7. Artinya 7/7 ini 1. 3 tambah 1. Karena 7 bagi 7 kan 1. Berarti 3 tambah 7/7 itu artinya 4. Nah, setelah
Nah, setelah soal dirubah menjadi 3 tambah 7/7 dikurang 1 3/7, anak-anak Bapak tinggal menjumlahkannya saja karena penyebutnya sudah sama. Bilangan asli dikurangi bilangan asli, pecahan dikurangi pecahan. 3 dikurang 1 hasilnya 2. 7 dikurang 3 hasilnya 4 per 7. Karena penyebutnya 7, dapatlah hasil 24/7. Karena ini sudah bilangan prima, tidak bisa disederhanakan lagi karena satu genap satu ganjil. Oke, ke yang berikutnya. Berikutnya masuk ke pengurangan bilangan asli dengan pecahan desimal. Contoh, 6 dikurang 0,4. Bilangan asli itu adalah angka 6 ya nak ya. Angka 6 ini adalah bilangan asli, desimal itu 0,4. Nah, cara untuk mengerjakan soal ini, anak Bapak bisa menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu merubah soal tersebut menjadi pecahan biasa. 6 bilangan asli kalau kita jadikan pecahan biasa yaitu 6/1 dikurang 0,4 ini kan satu angka belakang koma. Kalau dirubah ke pecahan biasa menjadi 4/10 sama dengan, maka kita rubah dulu soalnya, 6 dikali 10 per 1 dikali 10 sama seperti yang tadi. Kenapa dikali 10? Karena dia akan dikurangi dengan penyebut angka 10. Jadi kita rubah dulu soalnya, 6 kali 10 per 1 kali 10 dikurang 4/10 sama dengan 6 kali 10 60, 1 kali 10 10. Jadi hasilnya 60/10 dikurang 4/10. Karena penyebutnya sudah sama, silakan dikurangi. 60 kurang 4 dapatlah hasilnya 56/10 sama dengan dirubah ke pecahan campuran 56/10. Masih bisa disederhanakan yaitu dengan cara membagi 2. Ya, 6 bagi 2 dapatnya 3, 10 bagi 2 dapatnya 5. Akhirnya 5/3/5. Atau dirubah ke pecahan desimal dapat juga 5,6. Jadi jawabannya bisa dalam bentuk pecahan campuran, bisa juga dalam bentuk pecahan desimal. Cara kedua dengan pengurangan desimal. Berarti kita rubah angka ini dalam bentuk desimal. Bilangan asli ini kalau dijadikan desimal maka berubah jadi 6,0. Kalau 0,4 karena dia sudah desimal berarti tidak perlu dirubah lagi, langsung saja dikurang 0,4. 0 kurang 4 kan tidak bisa, seperti pengurangan biasa kita pinjam jadi 10, 6-nya jadi 5. 10 kurang 4 6. Ingat, untuk pengurangan desimal ini atau penjumlahan desimal, komanya itu disejajarkan, tidak boleh tidak disejajarkan. Kalau tidak disejajarkan maka hasilnya akan berbeda. Nah, kemudian 6 ini tadi sudah dipinjam 1 menjadi 5, 5 kurang 0 5. Jadi dapatlah jawaban 5,6. Jadi 6 dikurang 0,4 sama dengan 5,6. Berikutnya, pengurangan bilangan asli dengan persen. Contoh soal, yang mana bilangan asli? Bilangan asli itu adalah 4. Yang persen adalah 25%. 4 dikurang 25% sama dengan titik-titik. Cara pertama, angka 4 yang bilangan asli tadi dirubah ke persen atau ke 400%, karena persen ini mengartikan 100. Jadi 4 kali 100 400. Maka caranya 4-nya menjadi 400% dikurang 25%-nya tidak perlu dirubah lagi karena dia sudah berbentuk persen, berarti dikurang 25% sama dengan 400 dikurang 25, dapatlah hasilnya 375%. Nah,
Di sini sudah sampai di sini jawabannya dalam bentuk persen sudah dibenarkan. Kalau anak Bapak ingin merubahnya ke pecahan biasa juga boleh. Sama dengan dirubah ke pecahan biasa 375 per 100. Kenapa per 100? Karena persen. Persen itu per 100. Kemudian sama dengan dikecilkan lagi, disederhanakan menjadi pecahan campuran. Dapatlah jawabannya 375 per 100. Ternyata 75 per 100 ini masih bisa disederhanakan, yaitu dibagi berapa dia? Nah, dapatlah hasil 3 per 4. Nah, karena bisa dapat dibagi 25. 75 bagi 25 kan 3. 100 bagi 25 4. Jadi dapatnya 3 per 4. Cara kedua, anak-anak Bapak bisa mengubahnya bentuk persen ini ke pecahan biasa. Nah, ini 4 ini kan pecahan biasanya karena bilangan asli menjadi 4 per 1. Dikurang. Persen ini kan 25%. Persen ini artinya 100. Berarti 25% itu artinya 25 per 100. Dikurangi 4 per 1 dikurangi 25 per 100. Sama dengan 400 per 100. Nah, mengapa menjadi 400 per 100? Ini sama dengan mencari KPK-nya ya, anak-anak Bapak, karena KPK dari 1 dan 100 itu adalah 100. Karena 100 dibagi 100 bisa, 100 dibagi 1 juga dapat hasilnya ya. Nah, ini KPK-nya 100 dengan cara 1 kali berapa dapat 100? 1 kali 100. Maka pembilangnya juga 4 kali 100, jadinya 400. Atau anak Bapak kalau yang tidak paham dengan menggunakan cara perkalian, bisa dengan cara membaginya. 100 dibagi 1, 100. Kemudian dikalikan. 100 bagi 1, 100. 100 kali 4, 400. Dikurang, KPK-nya ini 100. 100 bagi 100, 1. 1 kali 25, 25. Atau 100 kali berapa? Dapat 100. 100 kali 1. Dan pembilangnya juga mengikut 25 dikali 1. Hasilnya 25 per 100. Sama dengan 400 dikurang 25. Dapatlah hasil 375 per 100. Kemudian kita ubah ke pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebut. Dapatlah hasil 375 per 100. Kemudian masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 25. 3-nya kita pindahkan, pecahannya kita rubah ke paling sederhana. 75 dibagi 25 hasilnya 3. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Oke, anak-anak Bapak, jika nanti ada pertanyaan tentang pelajaran hari ini, anak-anak Bapak dapat menanyakan melalui WA pribadi ya, atau bertanya langsung. Nanti akan Bapak coba bantu anak-anak Bapak dalam menjawab pertanyaan yang dimana yang tidak mengerti. Dan kemudian nanti anak-anak Bapak juga harus banyak ya latihan soalnya, dan terus mencoba, jangan menyerah dalam membahas soal. Dan untuk nanti akan Bapak berikan latihan, mudah-mudahan anak Bapak dapat mengerjakannya dengan baik. Jika ada keraguan silakan bertanya. Mungkin sampai di sini pelajaran yang dapat Bapak sampaikan untuk hari ini, dan untuk kedepannya nanti kita akan bertemu lagi ya pada video berikutnya. Nah, Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.